How many do you want? 2. Are they fresh today? Yes, boiled this morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah nggak sih ngerasa hidup kalian itu kayak lagi seret banget? Bukan bokeh biasa sih, tapi bokeh yang sampai mikir besok makan apa ya? Ada satu orang nih, dia itu merantau ke kota besar. Bukan bawa uang, bukan bawa nasi, bukan bawa mie instan. Dia cuman bawa telur rebus. Ya, telur rebus. Itu pun bukan yang beli loh. Itu hasil patungan satu kampung. Coba bayangin, dia tuh satu desa miskin, ngumpulin telur buat nyekolahin satu orang anak doang. Tapi beberapa tahun kemudian tuh anak ini pulang, bukan naik motor, bukan naik mobil, tapi jadi salah satu orang terkaya di Asia. Masya Allah, bayang nggak kalian? Orang terkaya di Asia. Dan coba, yang pertama dia lakuin tuh bukan beli rumah mewah, tapi dia bagi-bagi uang ke satu desa. Satu desa. Masya Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa? Kenapa kok bisa gitu? Karena dia tuh nggak pernah lupa rasa telur rebus itu. Nah, hari ini bukan cerita sukses biasa loh. Ini cerita tentang balas budi. Ayo, kita mulai. Ibu, hari ini kita makan apa? Kawan sisik, sekarang coba kita mundur dulu ya. Jadi, saya ceritakan dulu di mana jauh sebelum dia kaya, dia itu hanya seorang anak kecil di desa tuh yang listriknya kadang hidup, kadang mati, kadang rusak malah. Ya, namanya juga desa terpencil ya. Nama anak itu adalah Liu Qiangdong. Liu Qiangdong. Dan ini bukan desa miskin sederhana. Ini miskin yang kalau malam tidur perutnya bunyi. Ngerti lah kan maksud aku? Krok, krok, krok. Kalian pernah nggak ngalamin gitu? Menu makan dia itu ya bukan ayam, bukan telur, ubi. Pagi ubi, siang ubi, malam ubi, ubi lagi, ubi lagi. Hah? Tiap hari makan ubi? Piti wet food telat 2 menit aja udah demo. Iya Piti, dia itu kalau lihat nasi putih aja udah kayak hadiah lebaran. Pernah mimpi makan ayam goreng, bukan makan beneran loh. Mimpi makan ayam goreng aja mimpi. Terus pas bangun, bantalnya basah. Basah bukan apa-apa, basah ngiler, basah iler. Dan lebih sedih lagi tuh kalau musim dingin dateng, suhu minus. Dan dia cuman punya satu baju tipis, itu pun lungsuran kakaknya. Itu kena kipas angin aja pindah tempat tidur. Dingin. Ya, mau gimana lagi? Dia tiap malam ya begitu. Tapi dia tetap sekolah. Dia percaya satu-satunya jalan keluar dari hidup itu belajar. Sampai suatu hari dia diterima kuliah. Harusnya bahagia kan? Bener kan? Tapi orang tuanya malah nangis.
bukannya nggak bangga, tapi mereka tuh nggak punya duit buat ngirimin dia ke kota. Ambil ini nak, jangan sampai kelaparan. Alhasil tetangganya mulai pada datang tuh. Bukan bawa hadiah mahal, mereka cuman bawa uang receh hasil kerja seharian. Malah ada nenek tua tuh datang pelan-pelan kasih uang sambil bilang, kami nggak bisa bawa bantu banyak nak, kami nggak bisa bantu banyak. Dan ibu-ibu desa mulai merebus telur ayam mereka. Kalian tahu di desa miskin itu telur itu makanan mewah loh. Mereka kumpulin 1, 2, 3 sampai akhirnya terkumpul 76 butir telur rebus. Janji, aku akan kembali dan membuatmu bahagia. Dia berangkat ke kota, gendong buntelan kain itu, dan di dalamnya bukan cuma makanan. Itu harapan satu kampung. Dan sepanjang jalan itu dia nangis. Dan dia janji, suatu hari nanti aku akan kembali. 76 telur itu bukan bekal ya, itu titipan harapan ya. Di kota besar ternyata nggak seindah harapan, nggak seindah bayangan loh. Dia pernah hampir nggak makan, pernah ketipu, bahkan pernah gagal usaha, malah hampir nyerah. Tapi tiap mau nyerah, dia ingat telur itu. Dia nggak boleh pulang sebagai orang gagal. Itu tekad dia. Kalau mereka tak bisa datang, aku yang ke mereka. Terus dia mulai belajar komputer sendiri, mulai jualan online, terus pelan-pelan berkembang, sampai jadi perusahaan yang besar. Yaitu apa? JD.com. Kalian pernah dengar? Kalian pasti pernah dengar. Itu perusahaan terkenal kan? Jadi anak desa yang dulunya makan ubi, sekarang jadi miliarder. Hebat kan? Hebat nggak tuh? Masya Allah. Bangga ya pasti. Ini untuk nenek. Terima kasih telurnya dulu. Ya Tuhan, banyak sekali. Kawan Srisik, bertahun-tahun kemudian dia pulang. Dia kumpulin semua orang tua di desanya, kemudian dia bagiin amplop merah. Satu orang dapat uang puluhan juta rupiah. Puluhan juta kawan Srisik, bayangin. Aduh, orang di desa dapat sejuta, jangankan puluhan juta, 100.000 aja udah seneng kan. Ini puluhan juta, Masya Allah. Banyak yang nangis. Terus dia bilang, tanpa kalian, saya tidak akan berdiri di sini. 76 telur itu tidak pernah saya lupakan. Jadi, kebaikan itu gak pernah hilang ya? Bener, Piti. Dia tuh gak pernah lupa 76 telur itu. Nilainya sih kecil, tapi mengubah hidupnya. Dan waktu aku baca kisah ini ya, aku ingat satu ayat nih. Allah bilang, sedekah itu seperti satu benih yang tumbuh jadi ratusan kali lipat. Surat
Al-Baqarah ayat 261. Jadi mungkin yang warga desa kasih dulu itu bukan cuma telur, tapi mereka sedang menanam. Dan akibatnya bertahun-tahun kemudian mereka memanen. Berarti kebaikan kecil dicatat ya? Ya, kadang orang tuh nunggu kaya dulu baru mau berbagi. Padahal bisa jadi karena kita memberi yang saat sempit, Allah bukakan jalan saat kita butuh. Kalau hari ini kita belum punya banyak, senyum, bantu orang, atau ya berbagi sedikit, jangan diremehin loh. Siapa tahu itu yang nanti Allah balikin kehidupan kita. Kalau kalian sudah sampai sini, berarti kalian bukan cuma nonton, kalian dengerin. Jadi aku titip satu hal kecil ya. Kalau cerita ini ada nyentuh kalian sedikit aja, boleh dong bantu channel ini, klik like. Biar YouTube tahu cerita kayak gini nih masih ada yang butuh. Dan kalau kalian punya pengalaman, pernah ditolong orang waktu lagi susah, coba deh tulis di komentar. Aku baca satu-satu. Siapa tahu cerita kalian nanti jadi penguat buat orang lain yang lagi berat. Dan kalau mau terus denger kisah nyata kayak gini, boleh dong di-subscribe ya. Kita belajar bareng-bareng pelan-pelan. Dan kalau kalian rasa ini baik, boleh share ke satu orang aja. Siapa tahu dia lagi butuh dengar hari ini. Assalamualaikum.